pagi buat kita semua. Kami dari 3 Teknik Kimia C, Grup E, Kelompok 5 akan mempresentasikan presentasi kami yang berjudul Pembuatan Minyak Kelapa Murni atau PCO. Kami mengucapkan terima kasih kepada pembimbing kami, yakni Dimas Prahanta Simatupang, SPD, MSc, MSc, selaku asisten dosen, dan Jimmy Destriandi Purba, AMD, selaku asisten mahasiswa. Baiklah, kami dari kelompok 5 beranggotakan 4 orang, yakni saya sendiri, Yusniati Pak Pahan, NIM 1801098. Dan saya sendiri, Lorenza Fabiola Sagala, NIM 1801108. Muhammad Muladi, NIM 1801111. Saya Mike Malau, NIM 1701143. Baiklah, kami akan menjelaskan presentasi kami. Selamat menikmati. Yang pertama, pengertian minyak kelapa murni ataupun VCO. Virgin coconut oil adalah minyak hasil fermentasi dari santan kelapa. Minyak kelapa murni atau lebih dikenal dengan virgin coconut oil ataupun VCO merupakan modifikasi proses pembuatan minyak kelapa sehingga dihasilkan produk dengan kadar air dan kadar asam lemak bebas yang rendah, berwarna bening, berbau harum, serta mempunyai daya simpan yang cukup lama, yaitu lebih dari 12 bulan. Minyak kelapa murni ataupun VCO mengandung asam lemak jenuh, di mana asam lemak yang rantai sedang dan rendah yang tinggi, di mana yang memiliki presentasi asam lemak yaitu asam laurat sebesar 32,73%. Pembuatan minyak kelapa murni dapat dilakukan secara tradisional maupun secara modern. Pembuatan VCO dapat dikatakan mudah dilakukan karena kan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat minyak kelapa murni secara tradisional ini sangat mudah kita dapat di kalangan kita masing-masing. Pengolahan minyak kelapa murni secara tradisional tadi yaitu dengan cara daging buah kelapa dipanaskan terus-menerus hingga terbentuknya minyak kelapa. Akan tetapi, proses secara tradisional ini menghasilkan produk yang kurang baik karena akibat dari pemanasan yang terus-menerus mengakibatkan asam lemak bebas sangat besar, sehingga tidak baik untuk dikonsumsi pada kalangan masyarakat. Dan juga pada proses tradisional ini, mengapa tidak baik dikonsumsi pada kalangan masyarakat? Karena bila diuji dengan parameter mutu yang ada seperti bilangan fluorisidanya sangat tinggi. Itulah mengakibatkan mengapa asam lemak bebas yang terlalu tinggi tidak baik dikonsumsi oleh masyarakat. Sedangkan untuk proses pengolahan secara modern itu dapat dilakukan dengan cara metode fermentasi, metode enzimatis, serta pengasaman dan pancingan. Proses pembuatan minyak kelapa terbagi atas dua, yaitu proses pengolahan secara basah ataupun wet process dan proses pengolahan secara kering ataupun dry process. Apa perbedaan dari kedua proses pengolahan tersebut? Baiklah, kami akan menjelaskannya. Proses pengolahan secara basah ataupun wet process yaitu pengolahan minyak kelapa yang ditambahkan dengan air untuk mendapatkan hasil ekstrak berupa minyak kelapa. Setelah proses pemarutan, maka hasil parutan ditambahkan dengan air yang akan menghasilkan emulsi putih yang kita kenal dengan nama santan. Santan kelapa yang sudah tercampur dengan air menghasilkan minyak 50% dan kandungan air 50%. Dan yang kedua, apa itu proses pengolahan secara kering ataupun dry process? Proses kering di mana pengolahannya diolah dari bahan baku, yakni dengan daging buah kelapa. Pada proses kering ini, daging buah kelapa dimasukkan ke dalam kain yang dibungkus, kemudian akan ditumbuk sampai halus. Setelah itu, kain yang berisi tumbukan daging buah kelapa dimasukkan ke dalam air mendidih. Ditunggu hingga minyaknya mengapung ke permukaan air. Nah, minyak yang mengapung dalam permukaan tersebut, itulah yang kita ambil menjadi minyak kelapa. Baiklah, saya akan melanjutkan. Yang ketiga adalah metode-metode pembuatan minyak kelapa murni atau VCO. Beberapa metode dapat dilakukan pada pembuatan minyak kelapa murni adalah yang pertama metode pemanasan.
di mana metode ini dilakukan pemanasan pada krim santan kelapa pada suhu 60-70 derajat Celcius sampai menghasilkan minyak. Yang kedua, metode pemancingan. Metode ini dilakukan dengan cara menambahkan minyak kelapa murni yang telah jadi ke dalam krim santan kelapa. Lalu ditutup dan ditunggu hingga 24 jam hingga minyak terbentuk. Yang ketiga, metode enzimatis. Metode ini menggunakan enzim yang terdapat pada buah. Buah yang dapat digunakan adalah buah pepaya atau buah nanas. Enzim buah tersebut dimasukkan ke dalam krim santan, lalu ditutup dan ditunggu hingga 24 jam hingga terbentuk minyak. Yang keempat, metode pengasaman. Metode ini menggunakan berbagai asam, salah satunya adalah cuka. Asam cuka dimasukkan ke dalam krim santan, lalu ditutup dan ditunggu hingga 24 jam hingga terbentuk minyak. Selanjutnya metode sentrifugasi. Metode ini tujuan untuk mendapatkan minyak kelapa yang murni yang bebas dari kadar air. Selanjutnya metode fermentasi. Metode ini menggunakan bantuan ragi pada prosesnya hingga menghasilkan minyak. Baiklah, dari beberapa metode yang telah saya sampaikan, saya akan menjelaskan proses pembuatan minyak kelapa murni dengan metode fermentasi. Proses pembuatan minyak kelapa dengan metode fermentasi menggunakan alat yaitu 1 corong pisah, 2 saringan, 3 baskom. Sedangkan bahan yang dapat digunakan adalah buah kelapa, ragi, dan air. Langkah-langkah pembuatan minyak kelapa. Yang pertama adalah pembuatan santan. Santan dapat dibuat dengan cara memarut buah kelapa lalu menambahkannya dengan air. Setelah itu memerasnya hingga menghasilkan santan. Santan tersebut disaring menggunakan saringan hingga kotorannya tidak ada lagi. Kemudian santan yang telah disaring dimasukkan ke dalam corong pisah. Lalu didiamkan hingga beberapa waktu hingga air dan krim santan terpisah. Kemudian air dibuang dengan cara membuka keran pada corong pisah. Berikutnya krim tersebut ditambahkan ragi. Ragi yang dipakai bisa ragi tape ataupun tempe. Lalu dihomogenkan dan kemudian difermentasikan selama 24 jam di suhu ruang. Setelah 24 jam, maka akan terbentuk 3 lapisan pada krim santan yang telah difermentasikan. Lapisan pertama yaitu minyak, lapisan kedua berupa blondo, dan lapisan ketiga berupa air. Lapisan kedua dan lapisan ketiga dibuang. Lalu lapisan pertama yang berupa minyak tadi diambil dan dimasukkan ke dalam botol. Baiklah, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu 4 manfaat minyak kelapa murni atau virgin coconut oil dalam bidang industri. Yang pertama, mendukung kesehatan kardiovaskular. PCO dapat digunakan dalam kesehatan, terutama dalam kesehatan kardiovaskular. Kardiovaskular adalah terjadi penyumbatan atau penyempitan pada darah yang dapat menyebabkan stroke dan kesehatan jantung. Yang kedua, mendorong pembakaran lemak tubuh. Pembakaran lemak tubuh ini terjadi jika kalori yang terdapat pada tubuh, terutama karbohidrat, terbakar semuanya. Yang ketiga, meredakan kejang. Kejang ini terjadi karena terjadi aktivitas listrik dalam otak. Kejang ditandai dengan gerakan tubuh yang tidak terkendali. Yang keempat, memiliki efek antimikroba. Efek antimikroba inilah efek yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri dalam tubuh. Yang kelima, mengurangi rasa lapar. PCO digunakan juga dalam makanan, seperti dalam makanan ringan. PCO ini dapat mengurangi rasa makanan dengan memakan makanan yang berlebih. Yang keenam, meningkatkan kadar HDL atau kolesterol baik. Dengan mengonsumsi PCO, maka dapat meningkatkan kadar HDL yang mengandung lemak yang rendah. Yang ketujuh, melindungi kulit dan rambut. PCO digunakan juga dalam alat kecantikan perempuan seperti dalam bedak dan juga sampo dan lipstik. Yang kedelapan, mencegah penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer adalah penyakit yang mengganggu kesehatan otak dan kesehatan mental lainnya. Slide selanjutnya. Seperti yang kita tahu, minyak kelapa dan juga virgin
coconut oil atau minyak kelapa murni sangat berbeda. Perbedaan itu adalah yang pertama, minyak kelapa merupakan minyak kelapa yang diekstraksi dari daging kelapa dan disuling untuk diambil minyaknya. Sedangkan virgin coconut oil merupakan minyak kelapa yang diekstraksi dari daging kelapa dan dipisahkan tanpa pemanasan untuk diambil minyaknya. Yang kedua, minyak kelapa diekstraksi dari kopra atau buah kelapa kering dan memakai beberapa bahan kimia, sedangkan PCO, minyak kelapa diekstraksi dari buah kelapa segar tanpa bahan kimia. Yang ketiga, memiliki kadar air dan asam lemak bebas yang tinggi, sedangkan PCO merupakan modifikasi proses pembuatan minyak kelapa sehingga dihasilkan produk dengan kadar air dan asam lemak bebas yang rendah. Yang keempat, minyak kelapa berwarna kuning kecoklatan, berbau tidak harum dan mudah tengik sehingga daya simpan tidak bertahan lama. Sedangkan PCO berwarna kuning transparan, berbau khas kelapa, tidak mudah tengik dan tahan lama. Yang kelima, memiliki harga jual lebih murah, sedangkan PCO memiliki harga jual tinggi. Yang keenam, minyak kelapa mengendapkan asam lemak di minyak, sedangkan PCO memiliki harga jual jernih dan tidak ada endapan di minyak. Yang ketujuh, minyak kelapa tidak baik untuk pencernaan, sedangkan yang kita tahu PCO sangat baik untuk pencernaan manusia. Baiklah, terima kasih untuk penjelasannya dari teman kami. Dan saya di sini akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu sifat-sifat kimia dan fisika dari minyak kelapa murni atau PCO. Adapun yang kita tahu, sifat-sifat kimia dan fisika dari minyak kelapa murni atau PCO yaitu 1. Tidak berwarna, 2. Beraroma khas kelapa, 3. Tidak larut dalam air, 4. Berat jenisnya 0,883 pada suhu 20 derajat Celcius, kemudian memiliki pH di bawah 7, tidak menguap pada suhu 21 derajat Celcius, titik cairnya 20-25 derajat Celcius, titik didihnya 225 derajat Celcius, kerapatan uap 6,91 dan tekanan uap yaitu 1 mmHg pada suhu 121 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu kelebihan dari minyak kelapa murni atau PCO, di mana yang pertama, PCO berwarna bening seperti kristal karena memang tidak mengalami proses pemanasan. Yang kedua, kandungan asam lemak dan antioksidan di dalam PCO tidak banyak berubah sehingga khasiatnya tetap tinggi. Yang ketiga, tidak mudah tengik karena komposisi asam lemaknya tidak banyak berubah. Yang keempat, tidak membutuhkan biaya tambahan yang terlalu mahal. Dan yang kelima, rendemen yang dihasilkan cukup tinggi yaitu 10 butir kelapa akan diperoleh sekitar 1100 ml PCO. Dan kesimpulan dari hasil presentasi kami yaitu yang pertama, virgin coconut oil atau PCO adalah minyak hasil fermentasi dari santan kelapa. Minyak kelapa murni atau lebih dikenal dengan virgin coconut oil atau PCO merupakan modifikasi proses pembuatan minyak kelapa sehingga dihasilkan produk dengan kadar air dan kadar asam lemak bebas yang rendah, berwarna bening, berbau harum, serta mempunyai daya bebas yang rendah dan mempunyai daya simpan yang cukup lama yaitu lebih dari 12 bulan. Yang kedua, minyak kelapa murni atau PCO mengandung asam lemak jenuh, di mana asam lemak yang rantai sedang dan rendah yang tinggi, di mana memiliki persentase tertinggi ialah asam laurat dari asam lainnya, yakni 32,73%. Dan yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan PCO ada beberapa faktor yaitu pH, konsentrasi inokulum, suhu, bahan baku kelapa, dan lamanya fermentasi. Demikian presentasi dari kelompok 5 mengenai pembuatan minyak kelapa murni ataupun PCO. Kami mengucapkan terima kasih. Semoga presentasi kami bermanfaat bagi kita semuanya.